berarti memang sebenarnya kalau melihat cara SJW main itu sebenarnya kalau saya secara pribadi yang melihat di media sosial itu menarik sih karena dia kreatif. Nyinyirnya itu nyinyir edukatif gitu, berpendidikan, beradab gitu, dan lebih dalam menggiring narasi itu mereka emang kreatif gitu. Jadi nggak menyerang membabi buta, tapi nyinyirnya itu lebih edukatif gitu lah, nyinyir edukatif. Nah ini kan tapi kan ada pola-polanya tuh bro di media sosial gitu kan, pola-pola seperti apa dia di engage oleh akun-akun lain, perbandingannya dengan misalnya ini kan ada kelompok yang pro pemerintah, cluster ya boleh sekarang buzzer dengan buzzer oposisi itu kan ada gitu polanya. Nah itu kan punya pola sendiri gitu loh. Ya, pertanyaannya menarik nih. Tim Lab 45 melakukan kajian riset terkait social network analysis di media sosial terkait akun-akun SJW ini karena memang polanya agak berbeda nih dengan cluster-cluster lain. Biasanya dalam isu-isu tertentu, kalau kita narik jagat tweetnya, narik social network analisisnya, itu akan terpola dua. Satu yang pro pemerintah, satu yang kontra pemerintah. Itu kelihatan pemainnya itu ya itu aja. Dari dulu sampai hari ini, dari Pilpres 2014, 2015 itu satu klaster iya, membentuk satu klaster masing-masing. Nah, coba kita di SNA pola akun SJW yang ada di sini. Itu klasternya kelihatan banget. Ada yang klaster SJW itu kelihatan sangat variatif ya. Iya, sangat variatif engagementnya. Jadi karena klaster ini memainkan multivarian isu, memainkan isu-isu yang populer di masyarakat, memainkan isu-isu populis dan langsung bersentuhan dengan masyarakat. Jadi ini mudah untuk di engage atau direspon oleh akun-akun di luar akun SJW itu sendiri atau di luar akun-akun yang karakternya SJW. Bahkan di isu-isu di luar akun politik juga. Betul, di luar akun politik. Bahkan dalam isu-isu tertentu akun-akun Korea malah ikut bergabung dengan kelompok SJW karena isunya. Di beberapa sebelumnya ada isu tentang Omnibus Law, kemudian isu tentang pembakaran hutan di Papua. Itu isu yang pada dasarnya isu SJW, isu kelompok aktivis, itu berhasil menarik perhatian kelompok K-pop. K-pop ini army ini biasa. Nah, lihat gambar yang ada yang kami tampilkan di sini. Itu ada buzzer oposisi, kemudian ada buzzer yang pro pemerintah, itu kelihatan singular banget. Engage-nya. Orangnya itu aja. Army-nya itu aja menurut saya. Sama di dua kelompok ini, buzzer oposisi maupun buzzer yang pro pemerintah, orang-orangnya itu aja, arminya itu aja, bahkan mungkin agensinya itu aja yang main di situ. Agensinya beda dengan kelompok yang akun SJW yang lebih kreatif, lebih banyak di-engage oleh variatif akun sehingga isunya lebih banyak bergaung. Dan cenderung kalau lihat jagat seperti ini cenderung lebih natural. Betul. Isu endurance isunya panjang. Kira itu. Oke, kalau tadi bicara isu SJW gitu kan. Nah, kata Bro tadi harus isu SJW itu sekarang menggeser isu identitas. Sebenarnya isu identitas itu seperti ngeri apa gitu, maksudnya segede apa sebenarnya dan berpengaruh. Kalau kita lihat kan misalnya kemarin isu-isu tentang FPI dan HRS gitu kan, lagi boomingnya gitu. Nah, kalau seperti apa gitu Bro lihat? Kalau dari amatan kita beberapa bulan terakhir, isu kanan itu cenderung kalau bukan dimainkan oleh kelompok ex-HTI atau kelompok yang selalu menggunakan istilah khilafah atau mengkampanyekan istilah khilafah, kelompok kanan itu adalah kelompoknya Habib Rizik dan FPI. Nah, ini yang kami lihat ketika memainkan isu atau tweetkan sebuah isu atau narasi itu memang cukup tinggi. Kalau bisa kita sebut arminya memang ideologis, orang-orang yang mencintai atau menyukai HRS itu cukup tinggi. Fanatik. Sampai bisa kita lihat tren lainnya itu ada di bulan Desember itu
pembicaraan terkait tinggi FPI sangat banget tinggi ya, banget. 500. Mungkin karena ini ada pada saat itu ada insiden kan. Betul. Insiden yang di tol itu. Kilometer 50 ya. Kilometer 50. Dan ini saya kira memang karena karakter isu identitas itu menarik juga. Selain isu SJW karena dia kreatif, lebih kreatif dalam bernarasi, isu identitas itu lebih emosional. Betul. Dia menarik bagaimana Tuhan, ya kan, bagaimana kita memperjuangkan agama, mati karena dan bla bla bla. Itu akan lebih mudah menarik ide ya sih. Sehingga lebih mudah orang terpancing untuk ikut memainkan isu itu gitu. Tapi kalau disuruh milih isu SJW atau makanya isu ini enggak dalam konteks ini ya. Kita akan melihat bagaimana perbandingan antara kelompok SJW dengan kelompok isu kanan, isu SJW dengan isu kanan. Intinya sih memang betul tadi bersebutkan bahwa karena isu identitas lalu kemudian dibungkus dengan agama, itu akan menyentuh emosional. Jadi orang akan melakukan pembelaan atau tweet atau apapun itu di media sosial dengan statusnya yang memang betul-betul dijiwai, betul-betul ya emosional lah dalam konteks gampang trigger. Iya. Tapi ini kami punya riset 3 bulan terakhir di bulan November, Desember sampai Januari itu semua terkait isu kanan. Isu kanan yang kami ambil pada saat ini mewakili isu kanan adalah kelompok Habib Rizik dan FPI. Nah, kita lihat di bulan November jagat tweetnya ada 109 ribu akun. Iya, 109.000 akun. Lalu ke Desember tinggi banget. Lalu Desember ada 57.000 akun. Lalu masuk Januari berkurang jadi 13.000. Jadi memang lagi isunya tuh secara komposisi akun juga menyusut. Ada penyusutan, terlihat banget ada penyusutan. Ini anomali pada dasarnya. Jika isu-isu sebelumnya, isu identitas, isu yang terkait Habib Rizik itu selalu pasti menarik perhatian banyak orang, netizen, lalu di-engage banyak akun-akun. Ini agak anomali. Kenapa? Karena terjadi penurunan engagement, terjadi penurunan interaksi. Bisa jadi satu karena isu ini FPI punya masalah dengan pemerintah, dengan aparat hukum. Ada ya masalah hukum. Jadi ada beberapa akun-akun yang terafiliasi dengan FPI itu di-ban, kemudian hilang gitu. Tiba-tiba. Tapi satu juga, bro, yang saya perhatiin di internal mereka tuh kayak ada sesuatu yang internal kelompok ini ya, ada sesuatu yang bermasalah juga gitu. Jadi masalah ya mereka berantem sendiri. Ya, jadi kayak ada masalah donasi lah, masalah apa, sehingga itu nggak fokus. Betul. Nggak solid lagi lah istilahnya. Ya kan tidak usah sebut namanya ya, tapi ada yang mengumpulkan donasi untuk korban syuhada yang mereka sebut syuhada di kilometer 50, lalu kemudian donasinya terkumpul tapi tidak semuanya. Ada yang ditelep lah kira-kira gitu. Ada yang tidak semuanya sampai ke korban. Itu yang pertama. Yang kedua terkait itu gini, kalau kita lihat jagat ini, selain orang yang ideologis, saya meyakini tidak semua setiap jagat itu selalu ada buzzernya, selalu ada buzzernya. Nah, kalau kita lihat di bulan 12, bulan 1, aparat itu memban atau melakukan terhadap rekening-rekening yang terhubung dengan FPI. Iya, betul. Jadi saya yakin ini persoalan logistik nih. Jadi bisa jadi orang nggak nge-tweet, Army tidak nge-tweet, itu karena persoalan. Ada salah satunya soal itu. Mungkin ya, bisa jadi. Jadi makanya perbandingan kalau lihat ini, saya cenderung melihat ke depannya ya, memperkirakan. Kalau tidak ada momentum seperti 212 dulu, ada slip of tongue dari Ahok kayak gitu. Kalau tidak ada momentum semacam itu, saya melihat ke depannya isu-isu tentang pro-demokrasi, isu-isu tentang lingkungan, isu-isu tentang kebebasan berpendapat akan menjadi trendsetter ke depannya. Dan itu sebenarnya bukan hal baru, itu mengulangi fenomena sebelumnya ketika 98 rezim runtuh, lalu kemudian naiklah ya isu-isu pro-demokrasi seperti saat ini. Dan dalam konteks hari ini, dalam konteks Indonesia, isu-isu terkait SJW itu, isu-isu lingkungan, kebebasan berpendapat dan demokratisasi itu hal normal di negara demokrasi. Yang aneh malah kalau kita berhidup dalam negara demokrasi tapi isunya identitas. Isunya identitas. Isunya terkait. Itu anomali. Ya, itu anomali isunya secara
Saya kira itu sih Iya. dari Kalau kami. perdebatannya soal isu dan yang akan kedepannya menjadi tren itu, saya kira orang akan melihat isu SJW, isu demokratisasi itu, maksudnya perbincangannya jagat media sosial kita itu bisa lebih sehat sih diskusinya, lebih daripada misalnya berdiskusi soal masalah agama. Masalah agama itu kan sangat, efeknya itu sangat melelahkan sih sebenarnya, melelahkan, dan efeknya di darat pun bisa gede. Tapi kalau isu ini itu akan menyehatkan pikiran, menyehatkan ruang diskusi digital kita. Ya asal jangan ini aja gitu, asal jangan kayak menghina gitu kan, menyerang personal. Tapi kalau ide-ide tentang ini itu kan menarik. Betul. Makanya menurut saya sih selama isu-isu agama itu didiskusikan dengan ringan, dengan receh, bukan soal Anda salah, Anda benar. Garis lucu atau Muhammadiyah garis lucu. Iya, kayak gitu ya. tuh menarik tuh. Coba lihat aja fenomenanya NU garis lucu dan Muhammadiyah garis lucu, Kongfucu garis lucu itu mengangkat tema keagamaan menjadi tidak menyeramkan gitu. Iya, jadinya menyenangkan. Malah menyenangkan. Makanya karena tema kebiasaan, tema-tema orang berdebat di kelompok kanan ini makin keras, bahkan saling menyalahkan gitu. Jadi menurut saya akan menjadi echo chamber tersendiri, dan itu membuat isu lain akan menjadi lebih cenderung lebih naik dibandingkan orang udah bosan dengan tema-tema yang dibungkus dengan identitas dan syarat. Saya kira itu sih.